Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM A1A3250075 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 tentang Global Governance dan tata kelola dunia internasional. Dalam perkembangan studi hubungan internasional, istilah governance semakin sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana dunia diatur tanpa selalu bergantung pada negara sebagai aktor tunggal. Government merujuk pada pemerintah formal yang memiliki otoritas hukum dalam suatu wilayah negara. Sebaliknya, governance memiliki makna yang lebih luas, yakni mencakup proses pengaturan, koordinasi, dan pengelolaan berbagai kepentingan yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Faktor pendorong kemunculan governance global. Kemunculan global governance tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh sejumlah faktor penting dalam dinamika globalisasi. Pertama, meningkatnya interdependensi antara negara. Globalisasi telah membuat batas-batas negara menjadi semakin kabur, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas dalam wilayah nasional, sehingga membutuhkan aturan global. Kedua, munculnya masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Isu seperti perubahan iklim, pandemi, terorisme, dan krisis ekonomi global menuntut adanya kerjasama lintas negara yang terstruktur. Ketiga, berkembangnya aktor non-negara, perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Aktor-aktor ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan global. Global governance sering dipandang sebagai solusi berbagai persoalan global. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat menyusun aturan bersama untuk mengatasi masalah yang bersifat lintas batas. Namun demikian, efektivitas global governance tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan kekuasaan antar negara. Negara-negara maju cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan global dibandingkan negara berkembang. Selain itu, global governance sering dikritik karena kurang demokratis. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil oleh segelintir aktor tanpa melibatkan partisipasi luas dari masyarakat global. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, dua institusi utama dalam global governance adalah International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. IMF berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional. Lembaga ini memiliki bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi. Sementara itu, Bank Dunia berfokus pada pembangunan jangka panjang, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Namun, kedua lembaga ini tidak juga lepas dari kritik. Program bantuan yang sering diberikan seringkali disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti kebijakan penyesuaian struktural. Kebijakan ini sering dianggap membebani negara berkembang karena menuntut privatisasi, deregulasi, dan pengurangan subsidi. Akibatnya, IMF dan Bank Dunia berperan penting dalam global governance. Kebijakan mereka sering diperdebatkan karena dianggap lebih mencerminkan kepentingan negara maju.